Kamu bisa biasa. Ini adalah program WIUM dengan Hope Channel, dan kita topik yang luar biasa bersama dengan para narasumber. Selamat malam. Saya adalah praktisi tamu kita yang bergerak di dalam sayur-sayuran organik, dan itulah topik kita pada malam hari ini. Kita akan mengenal sayuran organik. Bersama dengan kita juga, meskipun tidak di studio, ada narasumber akademisi kita, yaitu Profesor Insinyur Daniel Saputra, dosen teknologi hasil Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Profesor Daniel. Selamat malam. Senang sekali, meskipun kita jauh antara Palembang dengan Jakarta, tapi bisa bergabung pada malam hari ini. Dan kemudian satu lagi narasumber kita, Pak Marky Sumampau, dosen Agri Teknologi Universitas Kelabat Manado. Dari Manado, selamat malam, Pak Marky. Selamat malam. Terima kasih, senang sekali bisa kita berempat ya, bisa hadir malam ini untuk membicarakan satu topik yang saya yakin saudara-saudara pemirsa di rumah juga tahu lebih lanjut mengenai sayuran organik ini. Ya. Nah, sebelum kita kenal lebih lanjut lagi, kita tanya jawab, kita tanya apa saja yang kita ingin sayuran organik ini, dan mengenal lebih jauh tamu praktisi kita ini, mari kita lihat sebuah video yang sudah disiapkan untuk saudara.
Saat ini saudara sedang menyaksikan acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Ini adalah sebuah program kerjasama antara Indonesia dengan ESI. ESI itu adalah perkumpulan profesional dan pebisnis Advent. Malam ini topik kita adalah sayuran organik. Tadi kita sudah lihat video luar biasa sayur-sayurannya, di mana lokasinya dan kemudian apa saja yang dikerjakan di sana. Mungkin Andi bisa cerita sedikit. Tadi di mana itu lokasi? Lokasi kami di daerah Gadok ya. Jadi di mungkin tidak terlalu jauh dari lepas tol Ciawi ya. Jadi nggak terlalu jauh sampai ke Puncak Pas. Jadi cukup dekat lah. Kami punya kebun ketinggian sekitar 700 meter dari atas permukaan laut. Jadi suasananya pasti cukup adem lah, tapi nggak terlalu dingin. Sangat menyenangkan ya, dibanding kota yang panas ini. Kota. Ya. Jadi tadi itu adalah Shalem Farm. Ya. Nah, Andi ini adalah salah satu pengurus di sana. Mungkin sebelum kita lebih lanjut tentang sayuran organik ya, kita mau kenal lebih jauh nih. Siapa nih Andi Putra ini nih? Karena waktu saya kenal, Andi ini adalah seorang profesional di bidang komputer, di bidang IT. Sebenarnya di finance ya. Jadi dulu saya bekerja di perusahaan pembiayaan, salah satu perusahaan pembiayaan asing ya di Jakarta. Cukup lama sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pelayanan inilah. Full time pelayanan di Shalem Farm ini. Itu sudah berapa lama? Sekarang pindah profesi. Wah, mungkin sekarang jalan hampir setahun ya. Hampir setahun. Wah, luar biasa, seluruh keluarga diboyong ke sana bersama dengan istri dan anak-anak ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kepada pemirsa di rumah apa yang dikerjakan di Shalem Farm ini. Oke, jadi mungkin saya cerita sedikit latar belakang Shalem Farm sendiri. Kenapa kita masuk ke sini gitu. Jadi buat pemirsa, kami memulai pelayanan kami suatu pelayanan di mana kami ingin mengajarkan kepada masyarakat lebih jauh dalam hal kesehatan. Ya, khususnya bagaimana kita pola hidup sehat, bahwa kesehatan itu bukan cuman berbicara hanya satu hal, tapi holistik keseluruhan. Dan kami mulai dengan awalnya itu adalah dengan seminar-seminar kesehatan, mengajarkan banyak orang hidup lebih sehat. Nah, banyak orang yang awalnya dulu bertanya-tanya, kalian ajarkan kami untuk makan biji-bijian lah, terus kacang-kacangan, sayur-sayuran. Tapi dari mana kami dapatkan? Nah, nggak lama kemudian pelayanan kami bikin sebuah toko ya, namanya Toko Klub Sehat. Ya, mungkin pemirsa yang di Jakarta mungkin cukup kenal ya, cukup familiar karena sudah jalan cukup lama tuh Toko Klub Sehat ya. Iya, ada di beberapa lokasi. Ada beberapa lokasi, mungkin sudah jalan mungkin 10 tahun kayaknya sudah ada. Nah, perjalanan itu juga kami tetap mengembangkan, dan kami melihat bahwa dari sisi makanan sehat, salah satu yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana caranya kita mencari akan sumber sayur-sayuran yang lebih sehat. Itu sebabnya kenapa Shalem Farm kita dirikan untuk memberikan sayur-sayuran yang lebih sehat, karena kami lakukan cara tanam secara organik. Nah, berarti menarik ini untuk kita mengerti lebih jauh mengapa sih harus organik. Mengapa harus organik ya? Atau mungkin kenapa Shalem itu tadi sudah dijelaskan fokus kepada sayur-sayuran organik, karena dikaitkan dengan kesehatan, pendidikan kesehatan yang sudah dikerjakan oleh Jakarta selama ini ya. Tapi dari sisi organiknya sendiri, apa sih secara langsung kepada kesehatan, mungkin bisa dari kesaksian atau bisa diceritakan. Jadi jadi gini, untuk secara gambaran secara umum, secara mudahnya adalah ketika kita melakukan cara tanam sayur-sayuran dengan cara organik, kita tidak akan menggunakan pupuk kimia atau pupuk
ya biasanya kimia sintetis ya yang dari pabrik, tapi kita lebih banyak pakai pupuk kandang ya. Dan di luar daripada itu kami juga tidak menggunakan pestisida buatan ya, yang pestisida kimia, karena kami sadari bahwa itu juga kurang baik untuk kesehatan. Jadi biasanya apa yang kami lakukan, terus terang di Shalem Farm kami tidak menggunakan pestisida gitu. Jadi kami biarkan tanaman itu tumbuh dengan proses alami lah. Nah, efeknya ya mungkin kepada kesehatan ya, karena tidak ada semprotan pestisida kimia, seharusnya secara logika kan lebih sehat. Terutama untuk mereka yang mungkin dalam keadaan sakit ya, yang mereka butuh yang pemulihan yang sempurna. Ya, berkebutuhan khusus lah ya, mungkin sakit dalam hal sakit kanker atau mungkin yang lain ya. Dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang organik, tentu saja akan relatif lebih sehat. Sayuran organik ini lebih bekerja sama, lebih optimal untuk proses penyembuhan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah khusus tadi seperti dibilang. Ya, kalau orang yang sehat spesifik makan boleh juga, lebih bagus. Boleh juga ya, dong. Ya, tapi katanya agak mahal, lebih mahal. Iya, ya memang kalau dibandingkan dengan sayur-sayuran yang secara konvensional yang kita temukan pada umumnya, kayak contohnya di pasar, ya memang sayuran organik memang lebih mahal karena satu itu treatmentnya lebih sulit, lalu lebih mudah untuk diserang hama mungkin karena memang kita tidak gunakan pestisida buatan. Oke. Nah, mungkin Andi cerita dulu nih di Shalem Farm ini apa saja yang ditanam. Saya lihat di sini yang dibawa ke studio ini ada beberapa jenis. Ini contoh aja. Ini contoh aja sih, nggak semuanya kita bawa. Khususnya kalau sayuran hijau mungkin akan layu ya. Jadi kita bawa yang agak cukup tahan. Jadi ada ubi cilembu, ada tomat ya, ada cabai merah keriting, ada ini jagung ungu ya, jagung pulut ungu. Ini kembang kol. Kembang kol. Dan ini baru beberapa dari semua total sayuran yang ada di Shalem Farm itu ada berapa? Ya, mungkin dari segi varietas lebih dari 20 ya kita tanam. Jadi kalau tadi kita lihat di di video tadi, mungkin aja beberapa sedikit ya, ada bayam, ada kangkung, ada caisim, pakcoy ya, kembang kol, ada brokoli ya, kita tanam lebih banyak lah. Iya, dan ini panennya rutin ya? Panennya saat ini kita cukup rutin, kita coba kita lakukan panen seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali, ya. Wah, berarti ini bisnisnya luar biasa kan? Kan kamu bisa kan? Kamu bisa, karya mulia. Bisnis luar biasa. Bisnis luar biasa, membuat orang sehat. Lebih sehat, dan kemudian ini juga menjadi bisnis yang luar biasa. Sebenarnya view kami adalah lebih kepada pelayanan sih lah. Jadi kita bukan bisnis oriented. Bukan bisnis oriented. Itu sebabnya kita mencoba, karena biar bagaimanapun namanya organik adalah bisnis kepercayaan ya. Jadi akan lebih buat konsumen kami yang makan, mereka akan lebih yakin ketika mereka kenal siapa petaninya. Jadi boleh datang ke sana. Itu kalau datang ke kebun kami malah mereka bisa lebih happy gitu kan, lihat semua hijau-hijau, terus tinggal cabut, terus langsung dimakan. Jadi kena sinar matahari ya, olahraga naik turun gitu kan, jadi lebih sehat. Olahraga, iya betul sekali, dan praktek langsung ya. Nah, itu kalau saya dengar cita-cita dari Shalem Farm ini kan terletak di Spring of Living Water. Itu rencananya akan menjadi satu komunitas, satu kesehatan, area untuk New Start. Ya, mudah-mudahan ke depannya begitu. Kita doakan ya. Dan di sana bisa berkebun juga. Orang yang mau belajar hidup sehat bisa juga langsung menyaksikan bagaimana sayur-sayur ini tumbuh dan ikut mengerjakan. Memang pemirsa, kalau kita tanam sendiri, sayuran beli di pasar sama sayuran kita yang kami tanam, tentu yang kami tanam lebih sih. Jadi dia punya rasa lebih manis. Jadi lalu kadang-kadang kayak misalkan contohnya sawi gitu ya, dia agak sedikit pahit gitu ya. Kalau organik sih enggak sih.
Dan ya saya sebenarnya dari dulu juga pengen punya mimpi untuk nanam, tapi sampai sekarang baru jadi pembeli aja. Dan ini tentu butuh minat ya, butuh fokus. Ketekunan. Apakah sulit nggak sih menanam sayuran organik itu? Kalau dibandingkan dengan yang non organik, tentu yang organik lebih kadang-kadang, apalagi kalau musim hama, ya memang akan lebih banyak yang terkena hama. Kalau misalkan yang konvensional kan bisa langsung semprot. Kalau kami terus terang kami tidak gunakan pestisida, even yang alami pun saat ini kami belum menggunakan. Ya, jadi memang ada beberapa yang jadi korban lah. Kalau bicara mengenai rohani kan, ya mungkin Tuhan mau kasih makan makhluk itu kan, jadi ada bagian-bagian yang memang dimakan hama ya mau nggak mau, karena itu nggak bisa dijual ya kita yang makan kan, cuman bolong. Itu lebih bisa menjawab. Tapi kalau saya di kacamata pandang orang namanya sayuran yang tidak ada serangganya, ya otomatis kan itu mungkin banyak semprotannya, jadi orang nggak berani. Jadi kalau misalkan sudah ada yang dimakan lubang-lubang sedikit, ya kita pilihlah yang itu, karena kutu aja bisa makan ya, berarti kan kita bisa makan gitu kan. Kalau kutu aja nggak sanggup makan, waduh ini agak bahaya nih. Jadi itu harus yang bagus, tidak boleh ada cacat. Jangan cacat, bolong sedikit. Rugi kayaknya ya. Dan justru ada Pak Marky juga malam hari ini mengkonsumsi sayur, petik aja gitu ya. Ini harus break dulu nih. Recently I said in a video, we are not the victims of circumstances, we control what happens to us. As a result, a viewer sent in questions. The first question was, if I have control, why is it that I do all the right things but still don't get what I deserve? You see, I take the right things to mean things which God approves. Thumbs up. Perhaps it's going to church, praying daily, or helping out the poor. One person who did the right things is Joseph. Joseph refused to sleep with a man's wife, but he got thrown into jail. Joseph didn't deserve a cell. He deserved a commendation. What we can learn from this undeserved situation is that God prepared Joseph for what he deserved. He was preparing him for a place in Pharaoh's government. When the outlook is dark, try the outlook. Let the light of God's presence remove the darkness. Look up to God in faith. Don't allow your feelings to dictate your faith. Let your faith dictate your feelings. Joseph called one of his sons Ephraim. You know why? He understood God has made me fruitful in the land of my affliction. Genesis 41 verse 52. It might seem you don't have what you deserve right now, but stick with God. He will give you more than what you deserve. Thanks for watching. Catch you next time. This is 2-Minute Outlook. 2 minutes for God in your day. Pemirsa, kita kembali lagi ke program Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengenal sayuran organik. Sebagaimana kita tadi udah dengar ya dari penjelasan kesaksian Andi juga, bahwa kita membutuhkan sayuran organik ini terutama untuk membantu penyembuhan kesehatan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana menurut Saudara Andi selama mengkonsumsi sayuran organik ini, apakah imunitas tubuhnya itu lebih bagus? Ya mungkin relatif lebih baik ya, dan juga karena lebih sering ke kebun jadi lebih kombinasi lebih sehat ya. Tapi pasti beda ya memakan beda, sayuran organik. Gimana tuh rasanya? Rasanya ya lebih manis, lebih kaya cita rasa lah ya. Dan pasti lebih kerasa ke dalam tubuh. Ya, lebih enak.
Dan makanya Andi tidak perlu pakai APD seperti ini karena imunitas tubuhnya pasti tinggi nih karena konsumsi sayuran. Kalau saya masih pakai APD. Baik, mungkin sekarang kita akan lebih kepada technical ya, karena saya yakin pemirsa di rumah juga banyak yang pengen belajar untuk siapa tahu bisa tanam sayuran organik sendiri di rumah misalnya, atau di lahan rumah yang masih kosong. Nah, itu proses dari mulainya coba, dari pembibitan, penyemaian, itu seperti apa? Nah, mungkin nanti Pak Aki atau Profesor Daniel bisa menjelaskan lebih detail, tapi apa yang kami lakukan seperti biasa, mungkin kalau tanahnya itu memang belum ada, maksudnya baru buka tanah, ya otomatis kami harus ya potong ya. Pertama potong rumputnya, lalu mungkin digali ya, dipacul ya, dibuka tanahnya digali. Terus pertama namanya kami letakkan pupuk dasar. Ya, pupuk dasar tuh murni pupuk kompos, dan juga kompos tuh dari daun-daunan yang sudah layu dan sudah lama gitu ya, atau mungkin yang daun-daunan yang baru kami potong dan cukup lama, nanti itu ditaruh di paling bawah, lalu kami letakkan pupuk kandang. Nah, setelah itu kami tanahnya kami tutup kembali, lalu biasanya kami tutup pakai namanya mulsa ya, gunanya supaya tidak akan terlalu banyak hama di sana. Terus biasanya kami biarkan dulu sih, mungkin berapa lama itu? Sekitar 1-2 minggu. Nah, nanti baru setelah itu mungkin pupuknya sudah tidak terlalu panas, baru mulsanya itu kita lubang-lubangi, baru kita taruh. Jadi proses persiapan lahan itu sangat penting ya? Ya, persiapan lahan sangat penting. Nah, setelah itu baru kita mulai pembibitan. Nah, pembibitan sendiri ada beberapa hal. Ada beberapa varietas yang kita butuh bibitkan dulu di tempat lain. Nanti sudah muncul kira-kira tanamannya sudah setinggi ini, baru kita pindah tanam. Pindahkan. Nah, tapi ada juga yang nggak perlu, kayak misalkan bayam atau kangkung, biasanya langsung di bedeng. Jadi sama kayak anak ya, ada yang manja harus khusus gitu pembibitannya, ada yang langsung dilempar langsung jadi gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi kami sih karena lebih praktis ya, karena gini, kalau contoh kayak pakcoy atau caisim itu karena bibitnya itu betul-betul, benihnya betul-betul kecil sekali. Jadi kadang kalau ditaruh langsung di bedeng karena suka dibawa semut atau mungkin hilang kena hujan, atau mungkin kalau terlalu banyak jadi tumbuhnya jadi banyak sekali. Oh gitu. Tapi kalau di pembibitan pindahin bisa satu lubang satu tanaman. Oke, nah karena Profesor Daniel dan Pak Marki sudah tersambung bersama kita, mungkin kita bisa tanya juga dari sisi technical, supaya kita punya pengetahuan itu luas. Mungkin Pak Marki. Iya. Oke. Puji Tuhan sudah bergabung kembali. Nah, ini mengenai pembibitan dan penyemaian tadi, Andi share, apa sih menyebabkan bisa gagal dan bisa berhasil, itu kunci utamanya di mana? Nah, ini karena ini penting namanya, ataukah Profesor Daniel atau Pak Marki, silakan. Kita punya pengetahuan itu luas. Mungkin Pak Marki. Iya. Oke, puji Tuhan bergabung kembali. Nah, ini mengenai pembibitan dan penyemaian tadi. Iya. Kedengaran ya? Share, apa sih bisa gagal dan bisa berhasil itu kunci utamanya di mana? Nah, ini karena ini penting. Atau Profesor dan Marki. Silakan Pak Marki, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Dan ke suara TV-nya boleh dikecilkan Pak Marki? Iya. Oke. Ya, bagaimana? Kedengaran nih? Kedengarannya? Iya, sekarang sudah clear. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Sebelum saya mau menjawab permasalahan pembibitan, dari aspek budidaya, tanaman organik, dan ada beberapa kriteria harus dipenuhi. Dia nggak bisa dikatakan organik. Halo, ya. Bisa dikatakan tanaman tersebut
belum sepenuhnya atau 100% organik. Dan memang saya memperhatikan saat ini yang ada di Indonesia ya, sangat sulit untuk dikatakan tanaman itu 100% organik. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ini, dari aspek benih tersebut, seperti yang dikatakan Pak Andi tadi. Kalau kita tanaman organik, benih tersebut harus berasal dari benih yang organik. Benih yang organik. Kemudian kondisi yang kita tanam itu harus itu dari kontaminan bahan kimia, pencemaran udara. Oleh karena itu tanaman organik memang paling ideal ditanam di daerah yang di kondisi yang seperti greenhouse seperti itu. Kemudian pengolahan tanahnya harus diperhatikan lagi. Kemudian apalagi pemupukannya harus dari bahan-bahan organik seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi tadi. Kemudian pengairannya, airnya dari mana, sumbernya dari mana, apakah sumbernya, kalau seperti yang saya katakan sumbernya dari air PDAM, nah mungkin ada bahan-bahan kimia di sana. Jadi harus air murni. Kemudian pengendalian hama penyakit juga harus secara apa? Secara alami. Dan yang paling penting dan Prof Daniel tahu yaitu apa? Pasca panen. Harus tidak melibatkan bahan-bahan kimia di sana. Jadi untuk menemukan bahan pangan yang 100% organik memang sangat sulit. Yang 100% organik memang sangat sulit. Karena kriterianya secara budidaya dari dia pembibitan sampai dia pasca panen itu harus secara organik. Tetapi image kita adalah tanaman organik itu adalah tanaman yang bebas dari pestisida dan pemupukannya pupuk organik. Mungkin itu yang menjadi image kita tentang tanaman organik. Nah, masalah pembibitan ini memang hatikan juga. Jadi kalau ada seperti yang Pak Andi katakan, benih-benih yang ukurannya sangat kecil, ya harus disemai dulu. Disemai di tray atau di mana, supaya tidak diganggu oleh semut, tidak diangkut oleh semut. Karena biasanya kalau langsung disemai di lapangan, biasanya dimakan oleh semut dan hama-hama yang lainnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dulu. Oh, oke. Terima kasih Pak Marky. Jadi itu baru dibilang organik ya, karena bisa aja kita tempel organik, padahal enggak ya. Padahal enggak. Wah, berarti kita harus lebih bijaksana, lebih pintar malam ini untuk membedakan mana yang organik dan mana enggak. Kata Andi tadi sistem kepercayaannya. Oke. Nah, Andi, tadi kita udah bicara, tadi Pak Marky juga udah tambahkan ya mengenai pembibitan, penyemaian, kemudian bagaimana supaya itu bisa pindah ke media tanam. Sulit nggak sih di dalam proses perawatannya sampai dia bisa bertumbuh menghasilkan, itu ada kesulitan atau sering gagal atau bagaimana? Kegagalan sih pasti ada ya. Maksudnya kami juga mengalami dan tidak 100% kita bisa. Maksudnya dari apa yang kita tanam pasti tidak 100% itu bisa kita panen. Biar bagaimanapun ada sebagian yang memang kena hama. Jadi memang dari itulah mungkin kenapa yang membuat sayuran organik lebih mahal ya. Jadi mahal. Karena memang kita tidak bisa mendapatkan 100%. Apalagi dengan customer pelanggan ya pasti kan mereka menginginkan yang bagus, yang terbaik gitu ya. Terbaik. Jadi memang sortirannya akan jadi lebih banyak. Biasanya berapa persen tuh dari katakanlah yang diharapkan 100%, itu berapa persen yang tergantung berhasil? Varietas. Kalau kayak brokoli, kembang kol itu bisa cuma 50% paling, itu udah bagus banget. Jadi 50%-nya diapain? Dibuang ya, atau rusak. Iya, jadi kompos paling. Jadi bisa jadi kompos lagi ya. Makanya tambah sehat. Karena banyak yang harus dimakan ya. Nah, mungkin kita juga bisa bertanya kepada Profesor Daniel Saputra sebagai ahli di dalam agricultural engineering ya. Nah, apakah tadi kan Andi bilang bahwa bisa 50% kegagalan itu terjadi. Apakah ada teknologi yang sudah berkembang sekarang untuk memastikan ini bisa berhasil 100%?
Kira-kira begitu ya. Supaya bisnisnya cuan gitu. Siapa tahu ada. Baik, terima kasih. Iya, silakan Prof. Ya, jadi terima kasih. Memang sekarang pertanian organik ini sejak 20 tahun terakhir sudah berkembang dengan maju sekali. Salah satu yang dilaksanakan oleh orang adalah yang disebut dengan penanganan hama terpadu. Jadi bersahabat dengan hama sedemikian rupa, kita buat suatu teman dari hama. Jadi ada beberapa yang membuat di sekeliling kebun itu ditanami dengan bunga-bunga, ya, bunga-bunga marigold dan sebagainya, sehingga si hama, kumbang dan sebagainya lebih senang datang ke tanaman hias tersebut. Ya, kalau berbunga kan ada madu, ada apa, dia lebih datang ke sana daripada datang ke tanaman kita. Yang kedua adalah dengan membuat jaring-jaring, ya, jaring-jaring itu bisa lihat sudah ada sebagian di Shalom Farm. Itu kalau saya kadang-kadang kalau kita saling bergurau dengan teman-teman, kok yang dikasih kelambu tanaman katanya, ya. Memang itu adalah cara pencegahan tanaman serangan hama secara terpadu kepada tanaman, ya. Sehingga sebetulnya kalau bagi tanaman tidak masalah dia, ya, diberi pupuk kimia yang sintetik ataupun pupuk alami tanda kutip, ya, itu sih oke bagi tanaman. Tetapi bagi kita begitu, ya. Dan sejarahnya dulu tahun 60-an pemerintah ingin memberi makan, menghasilkan produksi yang banyak, maka ada disebut dengan teknologi Green Revolution. Green Revolution ini menghasilkan yang banyak, tentu diberi pupuk, diberi pembasmi hama, sehingga jadilah seperti itu, ya. Padahal sebelum-sebelumnya orang bertani secara organik, tapi hasilnya lebih banyak, orang bisa diberi makan lebih banyak. Hanya saja belakangan yang dikhawatirkan oleh orang adalah ada sebahagian residu dari pestisida yang digunakan itu berbahaya bagi manusia. Makanya ada beberapa petani seperti beberapa narasumber kita yang lalu, dia mengatakan dia beberapa minggu sebelum panen dia sudah menghentikan penyemprotan insektisida, ya. Kenapa? Ya biarlah rugi sedikit, tetapi daripada rugi bagi manusia. Dikhawatirkan ada sisa, ya. Sebetulnya oleh karena itu kalau kita beli buah dan sayuran dari pasar, mestinya kita cuci dengan baik dengan sabun sehingga bisa lebih bersih. Tetapi ada pendapat yang mengatakan yang dipupuk dengan secara organik itu lebih bagus. Oleh karena itulah pemupukan yang organik ini berkembang. Jadi banyak orang kembali mengatakan back to nature, ya, back to nature, sehingga organik, tanaman organik mulai kembali digemari orang, ya. Jadi ini kembali tertuju kepada orangnya masing-masing. Ada yang percaya kepada bahwa sisa-sisa atau residu pestisida itu sudah dalam level yang aman. Ada yang tidak percaya dia kembali kepada yang organik, ya. Dan memang banyak orang mengatakan itu akan lebih sehat, gitu, ya. Tetapi itu perlu penelitian lebih lanjut tentang hal itu. Baik, terima kasih Profesor Daniel. Tadi ada istilah yang baru saya belajar di malam ini, ya, bahwa kita bikin lingkungan penanganan hama terpadu. Ya. Apakah itu dilakukan di Shalom Farm? Jadi kalau tadi kita lihat ada foto di sana, yang tadi video yang dilihat, ada yang satu yang cukup tinggi yang di bagian depan itu adalah bunga matahari. Jadi kita pakai bunga-bunga matahari biasanya di ujung-ujung daripada bedeng, dan juga yang tadi Prof Daniel katakan pakai kelambu itu juga kita lakukan, ya. Memang itu dengan adanya kelambu dan juga mulsa, ya, yang dibawa itu akan sangat membantu
yang mengurangi akan hama ya. Jadi itu kita juga lakukan. Oh, oke. Berarti udah sama lah ya. Nah, tadi kan Prof. Daniel sempat mention mengenai residu pestisida berbahaya. Itu kan kenapa sebagian orang memilih organik. Kira ada nggak data atau penelitian bahwa berapa persen sih, berapa lama kita makan sayuran yang punya residu pestisida ini sampai berbahaya kepada tubuh kita? Waduh, kalau saya mungkin nggak begitu. Iya, mungkin kalau Prof. Daniel ada informasi, artinya kalau misalnya saya selama hidup saya mengkonsumsi sayuran yang masih disemprot dengan pestisida, tentu akan akumulasi ya. Biasanya kalau kita sakit itu karena akumulasi yang panjang katanya ya. Nah, makanya mungkin kalau kita sudah merasa kondisi kita sudah tidak terlalu sehat atau kuat, nah balik kepada back to nature tadi. Ya, back to nature. Prof. Daniel bilang back to nature. Ini salah satu alternatif, pemirsa. Kemudian tadi kita udah bicara bagaimana proses perawatan. Nah, sekarang pemanenan. Ya. Ada trik khusus atau ada bedanya nggak memanen sayur organik dibandingkan dengan yang di pasar maksudnya? Iya, yang non organik, atau ada kesulitan nggak dalam saya pikir memanen? Nah, mungkin perbedaan antara apa yang kami lakukan dengan mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa petani yang agak di tetangga gitu ya. Yang kita lakukan adalah kami menanam berkesinambungan. Itu sebabnya pada saat kami panen pun tidak banyak-banyak sekali. Jadi bisa tetap dikendalikan lah. Ya kalau daun-daunan ya kita panen dengan kita cabut, kita cuci, ya, cuci bersih, lalu nanti kita kita packing ya. Cuci bersih nanti sampai kering betul, lalu kita packing. Nah, ada memang yang kalau petani pada umumnya biasanya mereka tanam langsung semua, sekali panen semua gitu. Jadi itu pasti sekali menghasilkan juga cukup banyak dan banyak sekali gitu ya. Tapi setelah itu ya nggak ada lagi. Nah, kalau kami lakukan secara berkesinambungan sehingga continue. Jadi setiap minggu, seminggu 2 kali akan jadi ada panen. Ganti-gantian gitu ya. Ya, jadi tiap minggu kita turun tanam. Jadi setiap minggu tuh bedeng pasti kami siapkan. Jadi harus ada jadwalnya. Jadi setelah 2 minggu turun tanam. Jadi terus-menerus supaya setiap minggu ada yang kita panen. Itu kira-kira kenapa alasannya? Ya supaya orang yang makan sayur bisa tetap terus berkelanjutan kan. Kalau nggak dia makan banyak terus gitu. Dan itu sesuai hukum pasar ya. Jadi stok itu ada terus, supply ada terus. Jadi nggak bikin harga mahal. Karena saya dengar ini dijual harga yang lebih murah nih. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan organik pada umumnya yang punya sertifikasi pasti kami lebih murah. Iya betul, karena ada tujuan mulia, ada karya mulia di situ ya. Itulah kamu bisa. Nah ini Pak Marky sama Prof. Daniel masih bersama dengan kita? Masih. Masih ya. Nah, kita juga saya ada pertanyaan nih. Mungkin kalau pemirsa ada pertanyaan, boleh ketik di chat baik di YouTube yang live ataupun di Facebook live atau ke call center yang ada di Hope Channel. Silakan. Mau tanya apa saja? Ini kebetulan ada praktisi dan ada akademisi yang ahli di dalam hal bertani dan menanam sayuran ini. Dan malam ini khusus mengenai organik. Nah, pertanyaan saya, untuk yang organik ini secara khusus, Pak Marky, Prof. Daniel, ya boleh salah satu, boleh silakan respon. Apakah setelah panen tadi itu bisa langsung ditanam lagi atau butuh waktu berapa lama? Atau harus diapain sih supaya bisa ditanam lagi? Silakan Pak Marky. Pak Marky begitu. Ya, boleh. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang dari salah satu syarat dari suatu tanaman dikatakan organik, ada syarat seperti itu. Seperti yang Mbak Dewi katakan. Jadi ada syarat penanaman namanya. Dia harus bersifat polikultur atau melakukan penanaman. Jangan tanam itu terus tanaman. Jadi seperti yang Pak Andi tanam bayam,
sudah benar habis bayam mungkin diganti dengan tanah lain. Habis tanamannya brokoli misalnya diganti dengan tanaman yang lain. Jadi sebaiknya dilakukan rotasi tanaman, jangan tanaman yang sama musim tanam. Seperti itu. Kenapa ya? Kenapa tidak boleh tanaman yang sama terus? Biasanya ini masalah unsur hara. Biasanya suatu tanaman kalau kita ulang-ulang unsur hara yang sama yang akan terserap terus, sehingga tanaman tersebut akan semakin, istilah ilmu tanah bilang, semakin keruh tanahnya karena kekurangan salah. Jadi diganti tanamannya, rotasi tanaman. Seperti itu. Begitu. Dan juga mungkin hama ya. Jadi hamanya itu juga kalau biasanya tadi ada sawi, jadi hamanya ini sudah hama sawi. Kalau kita tanam sawi lagi di sebelahnya, dia pindah. Ya. Nah, jadi kalau dirotasi hama sawi ke terong misalnya ke tomat, dia nggak bisa makan tomat, jadi dia mati gitu. Iya. Atau dia lari kan. Jadi hama itu spesifik juga ya, ada hama tomat. Jadi perlu rotasi penting sekali. Nggak boleh tanaman yang sama di tempat yang sama dalam berulang-ulang. Oh begitu, maklumlah ya, saya memang buta. Saya sangat tidak punya informasi pengetahuan tentang berkebun ini. Jadi ternyata itu harus ganti-ganti. Ya memang itu yang kami lakukan juga. Jadi biasanya kami bagi itu dalam beberapa kategori. Yang pertama kategori sayuran buah, ya contohnya kayak terong, tomat, ya. Itu biasanya sayuran buah. Lalu ada yang sayuran daun seperti bayam, caisim, ya kangkung. Nah, itu nanti dirotasi, dan ada juga yang akar ya, kayak kacang tanah atau mungkin umbi-umbian ya. Jadi itu yang biasanya kita putar. Oke. Nah, setelah panen nih, kita udah cerita setelah dipanen kan, itu bagaimana penyimpanannya? Karena ini logika saya, orang awam. Kalau ini tidak pakai bahan kimia, tidak ada yang mengawetkan, alami, biasanya cepat rusak. Nah, ada nggak tips-tips khusus setelah dipanen? Kan butuh waktu tuh untuk distribusi 1-2 hari. Mungkin kalau nggak laku bisa agak lama. Gitu. Ya. Kalau kami saat ini sih ya memang berburu dengan waktu ya. Jadi waktu setelah panen kami packing, biasanya kami kirim ke salah satunya adalah toko klub sehat atau langsung ke pelanggan. Nggak tahu, mungkin Pak Marky dengan Prof. Siapa Daniel tahu ada bisa teknologinya. punya cara yang lebih jitu. Boleh Pak Marky atau Prof. Daniel boleh membantu Saudara Andi juga, gimana nih supaya reserve lebih lama setelah dipanen sayur-sayuran organik ini supaya nggak cepat rusak. Kita sudah benar dibungkus dengan kemas plastik. Kalau bisa plastiknya sudah diberi lubang-lubang ya, lubang-lubang sedikit, karena tanaman ini masih bernapas. Jadi dia perlu untuk oksigen dan juga membuang CO2-nya keluar. Nah, salah satu yang lain adalah dengan memberikan pendinginan ya, pendinginan karena pada waktu dia bernapas dia menghasilkan panas. Ya, menghasilkan panas, jadi perlu pendinginan. Sehingga kadang-kadang kalau skala besar orang sudah memang membawanya menggunakan truk yang menggunakan pendingin ya, atau kalau enggak ditabur es sedikit ya, es sedikit di bagian bawah dan di sela-selanya ya, es yang sudah dihancurkan, tapi tidak boleh terlampau dingin juga karena ada beberapa jenis sayuran yang berbentuk kalau dia terlalu dingin justru menjadi rusak, yang kita sebut dengan freezing injury. Ya, jadi dan ini kan kalau dari Puncak ke Jakarta relatif lebih dekat sehingga tidak berbahaya ya. Kalau sudah sampai di supermarket kan mereka sudah punya alat pendingin ya, paling tidak air conditioner ya di ruangan, sehingga suhunya sudah terkontrol, terkendali di bawah 20 derajat Celcius. Itu juga bisa memperpanjang masa simpannya. Oke. Jadi itulah kenapa plastik itu saya lihat dilubang-lubangi tadi seperti Prof bilang ya. Dan pendinginan itu penting.
Saya malah mau tanya nih. Oh, silakan boleh. Mungkin kalau Prof Daniel atau Pak Marky boleh bantu bicara mengenai setelah panen ya. Saya terus terang sih punya dilema lah ini karena pakai plastik nih kan sekarang lagi semua eco-friendly kan. Betul. Apakah ada penelitian yang terbaru di mana kita bisa mempreserve mungkin sebaik plastik tapi tidak dengan plastik, gimana tuh? Benar sekali. Kita pendukung ya kan? Karena lingkungan. Ini terus terang kita sudah coba untuk organik tapi masih gunakan plastik kan. Iya betul. Mungkin Pak Marky atau Prof Daniel ada saran atau usul? Saya bisa menggunakan kertas ya, seperti kertas yang pada dasarnya adalah bagaimana membuat tanaman ini bisa bernapas, pernapasannya diperlambat, gitu ya. Pernapasan diperlambat. Jadi kalau dia diperlambat, metabolismenya melambat. Kalau metabolismenya melambat, dia menjadi tidur seperti tidur dan awet, gitu ya. Jadi tidak mesti plastik, hanya saja kalau plastik kan terlihat, ya kelihatan produknya. Kalau kita tutup pakai kertas, nggak kelihatan produknya. Jadi ini yang jadi dilema. Kalau kita menjual produk kan mesti terlihat produknya. Kalau kita pakai kertas nggak terlihat produknya. Itu yang dilema sehingga orang masih tetap menggunakan plastik sebagai pembungkus. Hanya saja mungkin perlu di edukasi masyarakat, plastiknya jangan dibuang sembarangan ya, dikumpul jadi satu tempat gitu. Didaur ulang lagi gitu ya. Baik. Jadi memang logika tadi ya, kalau dibungkus kertas nggak kelihatan, nggak ada yang mau beli. Nah, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa kita, dari Pak Hendrik Salam. Selamat malam. Sayur organiknya dijual di mana? Alamat dan nomor telepon boleh diminta? Terima kasih. Mungkin dijawabnya. Nanti boleh tanya ke Hope Channel ya, nanti dikasih untuk nomor teleponnya. Tapi sayuran kami ada dijual di Klub Sehat, Klub Sehat di Muara Karang dengan di Cideng sih. Ada di Klub Cideng Barat sama Muara Karang. Muara Karang. Oke. Kemudian dari pertanyaan kedua dari Pak Bangun Simbolon. Selamat malam Pak Bangun Simbolon. Bagaimana kita mendapatkan bibit sayuran organik? Apakah bisa pesan di sini? Ada modul yang bisa dibagikan untuk membantu kita dalam berkebun. Tarik mau berkebun sayuran organik nih. Sebenarnya jadi gini, kita juga tidak berkebun atau maksudnya bertani secara organik. Kita juga kadang-kadang mengadakan pelatihan. Jadi ada orang-orang yang mau datang untuk belajar, ya bukan sharing ilmu lah ya. Ikut datang ke tempat kami, boleh datang, boleh melihat. Nah, itu jawaban dalam hal modul. Kalau modul sendiri secara umum terus terang kami belum ada. Tapi biasanya kami bisa mengundang mereka untuk datang ke kebun kami untuk lihat. Itu kapan aja? Tidak ada jadwal. Paling janjian dulu lah ya, janjian. Lalu menjawab bicara mengenai bibit. Memang terus terang saat ini bibit itu agak susah karena lebih banyak seperti yang tadi Pak Marky bilang, kalau datang dari pabrikan, banyak mereka coating atau mereka tutupi dengan pestisida supaya tidak dimakan kutu dan lain sebagainya. Yang paling bagus memang kita bibitkan sendiri ya. Jadi ada beberapa varietas memang kalau dari sisi kami dari tanaman yang sudah ada. Contohnya kayak wortel itu biasanya itu bibitnya dari tanaman wortel yang sudah berbunga dan lain sebagainya. Kita ambil bibitnya, kita tanam ulang. Itu ada teknik tertentu atau orang awam bisa membuat ada teknik. Kadang-kadang ada beberapa tanaman yang kita biarkan nanti sampai dia berbunga dan keluar sendiri. Cuman kadang-kadang juga nggak bisa ya, kayak wortel itu harus biasanya dicabut, dibiarkan beberapa lama, tanam lagi, itu baru dia akan berbunga. Oke. Mungkin Pak Marky atau Prof Daniel mau menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa kita. Bagaimana mendapatkan bibit sayuran organik?
Pak Marky? Iya. Kedengaran ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti yang salah satu kriteria tanaman organ memang kayaknya putus ya. Suaranya terputus. Oke, kita disconnected dan Pak Marky. Prof Daniel masih ada? Ya, Pak Marky. Halo, silakan. Kedengaran nih? Iya, kedengaran. Silakan. Oke. Jadi kalau kita beli bibit yang dijual di pasaran, memang kebanyakan bibit tersebut sudah disalut sebaiknya seperti yang Pak Andi katakan tadi, yang katakan tadi bahwa memang seperti itu, baik benih itu diproduksi sendiri, sih tahu bahwa benih ini adalah benih dari pertanian organik, seperti itu. Oh, berarti itu bisa satu bisnis usaha. Jualan bibit. Iya, jualan benih organik. Menjual bibit sayuran organik. Oh, pasti banyak yang pesen nih. Saya mau pesen. Ya, memang itu satu sih, tapi memang itu adalah satu ilmu tersendiri sih. Memang perlu dipelajari. Oke. Gak mudah lah untuk menjadikan bibit ya. Iya. Baik, kita masih, kalau saudara pemirsa di rumah ada pertanyaan, silakan setelah acara ini pun saudara masih bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti bisa langsung berhubungan dengan para narasumber kita. Pokoknya kita akan bantu karena tujuan program Kamu Bisa ini adalah untuk menularkan bagaimana kita semua bisa menghasilkan tanaman, tentunya sayuran ataupun buah-buahan yang tentu sehat untuk kita konsumsi sendiri. Dan sekarang lagi tren juga semua berkebun di rumah. Itu bisa mengurangi biaya dapur, kemudian makan lebih sehat. Karena kan sendiri menanam dan menikmati hasilnya katanya jauh lebih enak. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber akademisi kita, Pak Profesor Daniel Saputra dan juga Pak Marky Sumampo yang sudah bergabung dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan terima kasih juga Andi Putra sebagai praktisi. Kita doakan supaya bisnis ini berhasil, sukses ya, menjadi karya mulia untuk kebaikan bersama. Pemirsa, kita akan bertemu lagi hari Selasa depan di episode yang selanjutnya dan akan belajar tentang tanaman rumah-rumahan. Jadi jangan lewatkan acara ini, acara Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis luar biasa. Selamat malam. Malam.